A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah Sultan, Engkaulah Raja bagi seluruh raja. Hanya Engkaulah yang nyata dimanapun dan kapanpun. Engkaulah yang memberi kami kehidupan. Engkaulah yang menganugerahi kami kehormatan untuk menjadi hamba-hambamu. Setinggi apapun kehidupan kami, sebanyak apapun pengetahuan kami tetap hamba-hambamu. Tidak pernah lebih dari itu. Satu-satunya yang mampu menjadi pencipta hanya Engkau, ya Allah. Aku sedang berusaha mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kalian juga sedang mengusahakannya. Jalan itu penuh dengan kesulitan, beban berat, dan badai kehidupan. Karena ketika kita akan memetik bunga mawar, kadang-kadang tangan kita terluka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, La rahata fiddin. Tidak ada istirahat dalam agama. Kalian harus selalu maju dan berkembang. Ketika mencapai suatu tempat atau makom, kalian tidak boleh mengatakan, aku telah sampai, kemudian berhenti dan tidak berlatih lagi. Mengapa kita hidup di dunia ini? Mengapa Tuhan menciptakan kita? Apa alasannya? Untuk membayar tagihan telepon, membayar tagihan mobil, atau membayar hutangkah? Di negeri ini kalian berlari mengejar dan terus mengejar sampai kalian mati dan tidak mampu membayar hipotek. Dan nantinya bank akan mengambil alih dan menendang kalian keluar dari rumah. Tidak ada seorang pun yang ingat kalau kita di sini bukan hanya untuk kebutuhan harian kita, tetapi juga kebutuhan harian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita melakukan apa yang membuat kita bahagia, kita harus melakukan apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia. Kalian harus menjaga keseimbangan keduanya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khairul umuri awasituha. Cara yang terbaik adalah seimbang atau cukup. Jangan terlalu ekstrim di satu sisi, sehingga membuat orang berlari menjauh karena keyakinan dan kepercayaan. Namun juga jangan terlalu lengah di sisi lain, meninggalkan segala kewajiban sambil mengatakan, aku mencintai Tuhanku, aku pasti masuk surga. Itu tidak dibenarkan. Raihlah keseimbangan dalam segala hal. Jika kalian percaya akan kehidupan akhirat, alhamdulillah, itu hal yang baik. Namun jika kalian tidak mempercayainya, ingatlah bahwa kalian tidak akan membawa apapun dari dunia ini menuju akhirat. Kalian akan ke sana dengan tangan kosong. Alexander the Great atau Alexander yang Agung pernah berkata kepada para menterinya, saat meninggal nanti, aku ingin dikubur dengan kedua tanganku berada di luar peti mati. Hal ini sebagai pesan kepada umat manusia. Wahai kalian manusia, aku pernah menjadi raja terbesar di bumi ini. Aku tinggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Aku tidak membawa apapun. Janganlah kalian terkecoh oleh kehidupan ini. Berlarian siang dan malam mengejar dunia dan sama sekali tidak ingat akan kehidupan kedua, yaitu kehidupan setelah kematian. Karena masa itu akan segera tiba. Tak seorang pun mampu menghindarinya. Semuanya akan mati dan hari itu pasti datang. Jika kalian berbuat baik di dunia ini, kalian akan bahagia menyambut hari kematian itu. Namun jika kalian berkelakuan buruk, kalian akan merasa depresi menghadapi hari itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat takut akan hari itu. Para aulia takut akan hari itu. Orang-orang yang baik dan alim juga amat takut akan hari itu. Sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan, jika kalian tidak mampu menjawab bagaimana keadaan kita ketika malaikat Munkar alaihissalam dan Nakir alaihissalam menanyai kita di alam kubur, dan bagaimana malaikat maut akan mencabut nyawa kita dengan kepedihan atau dengan kasih sayang, maka duduklah kalian selamanya di pojok kamar, beribadahlah kepada Tuhan sampai kalian mencapai makom yang membuat hati kalian tenang. Tidak ada waktu yang terbuang dalam hidup ini.
Dia terus berjalan meninggalkan kita. Tidak ada pun yang perlu dibawa. Tidak ada pun yang perlu dibawa ke akhirah kecuali amal dan perbuatan baik kita. Berusahalah selalu agar terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah selalu agar terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar. Dengarkan sisi positif ego dan bukan sisi yang buruk. Karena hal itu akan mengecoh kita, memperdaya kita agar berada di jalan setan. Tidak cukup hanya untuk duduk, tidak cukup hanya duduk sambil mengatakan, kami hanya ingin memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Hanya memikirkan tentang anak-anak kalian, namun kalian harus membesarkan mereka, menolong mereka, melakukan sesuatu bagi mereka. Kalian tidak bisa mengatakan, biarkan mereka tumbuh dengan sendirinya. Ayah dan ibu wajib menyayangi dan memelihara begitu anaknya lahir. Perbuatan ini lebih dari sekedar kerja sukarela. Sang ibu tidak bisa meninggalkan anaknya karena bayi itu adalah bagian dari dirinya. Walaupun anak itu menimbulkan kesusahan bagi orang tuanya, mengganggu tidur malamnya, bagaimanapun juga mereka harus menjaga mereka. Sayangi diri kalian sendiri. Kalian harus tahu bagaimana mengoreksi diri sendiri, karena bukan orang lain yang harus bertanggung jawab pada kalian, namun kalian sendiri. Kalian harus mampu meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kebahagiaan kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim pembimbing, utusan-utusan untuk menunjukkan kalian jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menginspirasi hati-hati kalian agar menuju para aulia Allah, aulianya. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim pembimbing, utusan-utusan untuk menunjukkan kalian jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menginspirasi hati-hati kalian agar menuju para aulianya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakunu wallahu tabqan lima ji'tu bihi. Tidak seorang pun dianggap sebagai orang beriman sampai keinginannya sejalan dengan keinginanku. Cintailah apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bencilah apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyukai apa yang beliau benci, dan sebaliknya membenci apa yang beliau cintai. Dan janganlah kalian menerima siapapun yang melawan para aulia Allah. Lindungi diri kalian sendiri dan katakan dalam hati, kami harus melawan musuh-musuh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ala anna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia Allah tidak takut pada apapun yang menyerang mereka. Kita semua para Naqsyabandi harus duduk, harus tunduk. Kita semua para Naqsyabandi harus tunduk dan menerima keputusan bahwa setiap dari kita adalah Syekh Nazim Qadisarasrau, yaitu dengan mengibarkan bendera beliau, cahaya beliau di luar dan di dalam hati, di rumah, di jalan, di masjid, dan dimanapun. Janganlah duduk malas sambil mengatakan, kami sedang berzikir. Siapapun yang mau, biarkan mereka datang. Lihatlah orang-orang tabligh. Lihatlah orang-orang tabligh, penganut kesaksian Yehova atau berbagai kelompok yang pergi dari satu pintu ke pintu lain. Jadi mengapa kalian hanya duduk bermalas-malasan? Persiapkan diri kalian akan hari itu. Misalnya dengan mengirimkan dan menyebarkan pesan moral Maulana Syekh Nazim Qadisarasrau kemanapun, dari hati ke hati, dari teman ke teman lain, dari sekolah ke sekolah lain, melalui publikasi, dari mulut ke mulut. Metode seperti itu digunakan apabila tidak ada rahasia. Namun jika kalian membawa rahasia syekh, ada daya tarik, masyarakat akan datang tanpa butuh usaha dan persiapan selama 6 bulan sebelumnya untuk mengatur acara-acara. Dengan para aulia, kalian tidak perlu mempersiapkan seminar-seminar. Orang-orang akan berbondong-bondong datang karena ada rahasia di balik daya tarik beliau. Namun, jika kalian tidak memilikinya, lakukanlah dengan cara yang umum digunakan. Mari kita berkeliling dan menggunakan kertas-kertas serta mengaturnya. Mari kita melakukan apa yang mampu kita lakukan. Dan jangan hanya duduk diam. Kita harus membawa tanggung jawab itu.
Siapapun yang menyebarkan ajaran Naqsbandi akan mendapatkan imbalan dari para siddiqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat kita dan mengampuni kita semua. Amin. Wa minallahi at-taufiq bi hurmatil habib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallu 'alan nabi Muhammad.